Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syara Namadea dari 11 IPS 1 ingin menampilkan video tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kekosongan pemerintah di Indonesia. Pihak sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 9 Agustus 1945. Sekutu juga menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal ini dilakukan Kaisar Jepang untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak lagi. Sementara itu, pada hari yang sama, ketiga pemimpin Indonesia yang terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat pulang ke tanah air untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Persiapan kemerdekaan Indonesia dimulai saat Jepang terdesak dalam Perang Pasifik dan kemudian memberikan janji kemerdekaan. Dalam merealisasikan janjinya tersebut, Jepang membentuk BPUPKI tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan memiliki tugas untuk menyelidiki rencana penting dalam pembentukan negara Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, BPUPKI mengadakan 2 kali masa sidang. Setelah menjalankan tugasnya, kemudian BPUPKI dibubarkan dan diganti PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dibentuk pada 7 Agustus 1945 oleh Jepang. PPKI kelak melaksanakan 3 kali sidang, tepatnya yang terjadi pada 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Selepas kemerdekaan Indonesia, pada 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat melakukan perjalanan ke Dalat, Saigon untuk pelantikan sekaligus penegasan bahwa pemerintah Jepang menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sesampainya di Jakarta, ketiga tokoh ini mendengar Jepang terpojok karena bom atom juga dijatuhkan di Nagasaki. Hingga pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Para tokoh yang mengikuti perkembangan Perang Dunia II memiliki ide untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu keputusan Jepang. Namun, terjadi perbedaan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda mendesak agar Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sementara golongan tua lebih menghindari pertumpahan darah mengingat pasukan Jepang masih banyak di Indonesia. Akibatnya dari hal ini terjadi peristiwa Rengkas Dengklok. Peristiwa ini terjadi agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa terpengaruh oleh Jepang. Setelah perundingan yang alot, Soekarno dan para tokoh lainnya sepakat untuk memilih tanggal 17 Agustus 1945 sebagai memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hingga pada jam 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Perbedaan pendapat golongan muda dengan golongan tua. Perbedaan pendapat antara Soekarno dan Sultan Syahrir akhirnya meluas menjadi perbedaan antara golongan muda dengan golongan tua. Golongan muda pendapat yang pertama, kemerdekaan adalah rakyat Indonesia sehingga pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia harus secepatnya dilaksanakan. Yang kedua, pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak perlu melalui rapat PPKI. Pendapat golongan tua. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan terlebih dahulu dalam rapat PPKI, karena lembaga inilah yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kemerdekaan yang diraih hasil perjuangan sendiri
atau kadang dari pemerintah Jepang tidak jadi masalah, yang penting bangsa Indonesia bisa meraih kemerdekaan. Kedua golongan sebenarnya mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama, yaitu menginginkan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi terjadi perbedaan mengenai waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang paling tepat. Perbedaan tersebut menimbulkan ketegangan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua terwakili dalam wadah PPKI. Keputusan rapat golongan muda disampaikan oleh Wikana dan Darwis pada pukul 22 WIB di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta.